Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1106-1110. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Gongsun Yan akhirnya melepaskan Qin Mu, yang merasa lega dan segera pergi ke ibu kota untuk menemui Ling Yuxiu tentang hal ini. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Saya sudah berkali-kali memberi penghormatan kepada Yang Mulia Surgawi di surga, jadi saya tahu banyak tentang formalitas di sana. Saya akan membimbing Yaner agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tenang saja." Dia pergi menemui Gongsun Yan bersama Qin Mu, sambil bertanya di sepanjang jalan, jika Yaner dianugerahi gelar Ibu Pertiwi seperti yang diharapkan, pangkat apa yang akan dia miliki. Dia akan menjadi pejabat tertinggi di alam primordial, setara dengan 4 dewa, Dewa Hitam, dan Dewa Putih. Namun, kekuatannya akan lebih rendah. Qin Mu melanjutkan, 10 Yang Mulia Surgawi mungkin akan memberinya setengah dari alam primordial agar dia bisa melawan Yang Mulia Surgawi Xiao. Ling Yuxiu menggigil. Eternal Peace adalah negara kecil yang tidak layak mendapat perhatian dari surga. Dia hanyalah seorang kaisar kecil di suatu negara. Jika dia tidak punya uang atau tidak berguna, para Celestial Venerables bahkan tidak akan peduli padanya. Gongsun Yan akan memiliki otoritas yang lebih tinggi setelah dianugerahi gelar barunya. Dia akan setara dengan 4 dewa. Dan jika Gongsun Yan benar-benar terdorong untuk melawan Yang Mulia Surgawi Xiao seperti yang dikatakan Qin Mu, bukankah Gongsun Yan akan dalam masalah? Dalam hatinya, Gongsun Yan adalah gadis yang polos dan lugu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dari Xiao, si Celestial Venerable yang licik? Baik dari segi kekuatan maupun kebijaksanaan, Gongsun Yan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi Xiao. Qin Mu menatapnya dan memahami kekhawatirannya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi Xiao akan menerimanya tidak peduli seberapa tidak menyukainya. Bagaimanapun, dia membutuhkanku, jadi dia tidak akan menyerang Gongsun Yan. Ling Yuxiu merasa lega dan berjalan bersamanya. Tiba-tiba, dia berkata, "Akhir-akhir ini, orang-orang di istana terus memintaku untuk menikah." Dia berhenti dan berkata samar-samar, "Guru kerajaan, mereka mengatakan bahwa aku harus memiliki keturunan sebagai putra surga." Jadi, mereka terus mengulanginya. Qin Mu berhenti, menatapnya, dan bertanya, "Apa jawabanmu, Kaisar?" "Saya katakan kepada mereka bahwa guru kekaisaran belum membentuk keluarga untuk bekerja keras bagi negara. Apakah pemahaman saya bisa lebih buruk daripada guru kekaisaran?" Ling Yuxiu tersenyum dan melanjutkan, lalu mereka diam saja. Namun, kadang-kadang, seorang negarawan akan membicarakannya. "Jadi, saya ingin bertanya, kapan kamu akan menikah?" "Setelah kamu menikah, saya juga akan menikah." Qin Mu menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Siapa yang akan kau biarkan aku nikahi?" "Gongsun Yan, Si Yun Xiang, Dewa Pedang Kaisar Tinggi, bahkan Yan Jingjing." Ling Yuxiu berkata dengan ekspresi rumit, "Aku akan membiarkanmu menikah dengan siapapun yang kamu inginkan. Aku tidak ingin melihatmu berkeliaran sendirian. Setelah kamu menikah, aku akan lebih lega." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Aku tidak punya waktu sekarang. Reformasi Eternal Peace belum berhasil, dan aku tidak punya energi untuk hal-hal seperti itu. Kau mencoba menunda waktuku." Ling Yuxiu berkata dengan marah, "Penggembala sapi. Aku seharusnya tidak bertemu denganmu saat itu." Di sekeliling, orang-orang memperhatikan mereka. Ling Yuxiu menyesuaikan diri dan terus berjalan sambil berkata dengan enggan, "Bagaimana aku bisa menikah jika kamu tidak mau? Apakah aku sapi betina kecilmu yang akan dirantai selamanya? Aku bertemu denganmu di tahun-tahun terbaikku, tetapi sekarang kita berdua sudah tidak berguna lagi." Qin Mu menyusulnya dan berkata, "Bisakah kau membuang tahtamu? Bisakah aku membuang posisiku sebagai guru kekaisaran? Jika tidak bisa, kita harus seperti ini." Ling Yuxiu meliriknya dan berkata, "Jika kita menang di masa depan dan tidak ada di antara kita yang menikah." Qin Mu berkata dengan tenang, "Saat itu, aku tidak akan menjadi pembimbing kekaisaran." Ling Yuxiu berkata dengan mata merah, "Aku juga tidak akan menjadi kaisar." "Aku akan menikahimu," kata Qin Mu. "Ya," kata Ling Yuxiu sambil berbalik. "Suandu, ibu bumi duduk di inti pohon primordial,
sementara Adipati Langit dengan lembut mencelupkannya ke dalam kolam surgawi. Kolam itu luar biasa. Meskipun tidak seperti cairan primordial, itu adalah rantai cahaya bintang dari ribuan galaksi. Orang bisa melihat cahayanya dari jauh. Inti pohon primordial menyerap air bintang dari kolam surgawi. Perlahan-lahan ia bertunas, dan daun-daun perlahan muncul. Setelah beberapa saat, sebuah pohon besar muncul di kolam. Setelah beberapa hari, Ibu Pertiwi keluar dari pohon dalam keadaan telanjang. Duke Surga melihatnya dan memetik awan untuk menempa pakaian untuknya. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, "Duke Surga, aku tidak tahu kamu adalah orang yang begitu bijaksana." Adipati Langit tersenyum dan berkata, "Ibu Pertiwi, jangan bercanda. Aku tidak punya tanah di sini, dan aku hanya bisa membiarkanmu menyerap air. Aku tidak bisa membiarkanmu menyerap kekuatan tanah, yang buruk bagi pertumbuhanmu." Ibu Pertiwi berkata, "Ada banyak tanah di istana leluhur yang bisa aku ambil. Jangan berani-berani menyentuhnya." Duke Langit sangat marah. Setelah beberapa saat, dia santai dan berkata, "Jangan pernah menyentuh istana leluhur. Pasti ada tanah yang bisa ditumbuhi Dewa Barat. Aku akan mengorbankan sebagian wajahku untuk memohon sebagian untukmu." Ibu Pertiwi duduk di samping kolam dan menatap ke arah Adipati Langit yang agung. Ia bertanya, "Saudara Dao, apakah kau benar-benar akan menoleransi yang mulia surgawimu seperti ini? Jika ia dapat membunuhku hari ini, ia dapat membunuhmu dan Pangeran Bumi di masa depan. Kita adalah pemimpin para dewa kuno. Apakah kau tidak bersedih?" Alis putih Duke Surga berkibar. Alis itu seperti sabuk bintang yang panjang. Ia berkata dengan santai, "Ibu Pertiwi, kau tidak dilahirkan dari Dao tetapi dari energi roh surga dan bumi. Kau tidak tahu apa yang kupikirkan. Kau, yang memiliki keinginan untuk memperoleh kekuatan dan prestasi, telah rusak terlalu lama karena mengakar di alam primordial. Dewa-dewa kuno seperti kita harus menjauh dari urusan duniawi dan mengikuti Dao Agung." Orang munafik. Ibu Pertiwi tertawa dingin. "Jauhi urusan duniawi dan ikutilah Dao Agung. Jika kalian benar-benar seperti itu, mengapa kalian, Pangeran Bumi, Yin Surgawi, dan para wanita dari reruntuhan akhir menyerang para penguasa penciptaan?" Tatapan mata Heaven Duke tertuju padanya. Suaranya terdengar jauh dan keras saat dia berkata, "Perang antara para penguasa penciptaan membahayakan alam semesta. Mereka mengendalikan kita untuk berperang demi mereka. Kita bukan diri kita sendiri saat berada di bawah kendali mereka. Jika perang mereka berlanjut, istana leluhur akan hancur, dan alam semesta akan runtuh dan berhenti ada." Aku mendengar suara dari Daoku yang kemudian menyuruhku untuk melenyapkan para penguasa penciptaan. Ibu Pertiwi, pernahkah kau mendengarnya sebelumnya? Ibu Pertiwi tercengang lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Adipati Langit berkata, "Aku mendengarnya. Aku merasakan Dao Agungku mendorongku untuk melenyapkan para penguasa penciptaan dan menghentikan kehancuran mereka. Aku bertanya kepada Earthkaun, dan dia mendengar Yudu memintanya untuk melakukannya juga. Kau bukan Dewa Kuno Dao, jadi kau secara alami terbatas. Mungkin inilah sebabnya kau tidak pernah mendengar panggilannya." Ibu Pertiwi tersenyum dingin dan berkata, "Kau mengada-ada untuk mengalihkan perhatianku. Pertanyaanku adalah, apakah kau akan membiarkan yang mulia surgawimu bertindak seperti ini?" Dia semakin tidak terkendali. Adipati Langit tersenyum lembut dan berkata, "Ibu Pertiwi, kau masih belum mengerti. Kita membutuhkannya untuk melawan 10 yang mulia surgawi bersama kita. Karena kita sekutu, mengapa kita tidak menghormatinya seperti sekutu? Jangan lupa bagaimana, tanpa dia, tidak ada yang bisa menghidupkanmu kembali." "Anda," Adipati Langit tersenyum dan berkata, "kau hanya melihat bahaya, bukan kesempatan. Kau melihat 10 yang mulia surgawi memusnahkan kita, tetapi gagal melihat bagaimana ini merupakan kesempatan bagi kita untuk keluar dari belenggu Dao besar kita." Ibu Pertiwi tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan marah, "Kamu berniat menyerahkan tubuh Dewa Kuno yang mulia untuk menjadi orang biasa." Adipati Langit membantah, "Siapa yang lebih mulia dan siapa yang lebih rendah di bawah langit Dao? Ibu Bumi, aku tidak menyelamatkanmu hanya untuk mendengar omelanmu. Aku butuh kekuatanmu untuk sesuatu. Setelah itu, kau tidak berutang apapun padaku." Ibu Bumi mendengus dingin. "Apa? Membersihkan Suandu?" Anehnya, sedikit niat membunuh keluar dari suaranya. Ibu Pertiwi terkejut dan bertanya, "Kamu berencana menggunakan aku untuk menyingkirkan kekuatan surga yang ada di Suandu? Jadi, Ibu Pertiwi, apakah kamu melakukan ini atau tidak?" tanya Duke Langit. Ibu Pertiwi menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku melakukannya, tidak akan ada tempat bagiku di Suandu, karena Raja Dewa Leluhur akan membunuhku dan mengejarku. Kau menyelamatkanku hanya agar kau dapat menggunakan aku untuk melenyapkan pasukan langit di Suandu.
Duke Langit menatapnya dan berkata, setelah itu, aku akan meminjamkanmu tanah pertumbuhan Dewa Barat. Dengan niat membunuh yang besar, Ibu Pertiwi berteriak, baiklah, aku akan melakukannya. Kinmu dan Ling Yuxiu berpisah lagi. Mereka kembali ke galangan kapal, tempat kepala desa, apoteker, nenek si cacat, matua, dan tuli telah tiba. Jagal menghubungi mereka melalui berbagai formasi teleportasi. Sekarang setelah Eternal Peace menjadi kaya, segala macam material dikirim dari surga untuk ditempa menjadi senjata suci dan pil roh. Jumlahnya lebih dari cukup untuk mendukung pintu teleportasi berbagai kota. Para lansia cacat berkumpul di desa, menyebabkan banyak keributan. Bisu telah memilah dan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat senjata-senjata suci sesuai dengan seni suci setiap orang. Senjata-senjata suci yang ditempa oleh Eternal Peace untuk surga semuanya distandarisasi. Proses di galangan kapal berjalan semulus air yang mengalir. Setiap galangan kapal bertanggung jawab atas satu atau dua prosedur. Sebagai pekerja surgawi dan pakar formasi terkuat di Eternal Peace, merupakan hal yang besar bahwa si bisu dan si buta secara pribadi menempa senjata tersebut. Kepala desa menginginkan pedang dengan sarung pedang, bukan pelet pedang. Tukang daging menginginkan 2 pisau dewa. Nenek si menginginkan roda dao yang dapat membawa seni dewa dao agung miliknya sendiri. Matua menginginkan tongkat biksu. Sedangkan untuk si cacat, ia menginginkan sepasang sarung tangan dan sepatu bot. Si tuli menginginkan batu tinta. Si apoteker menginginkan kuali untuk menempa pil. Si buta ingin memurnikan tombak ilahi Long Tuo miliknya, sementara si bisu menginginkan tungku dan palu baru. Kinmu mengamati semuanya dari samping. Saat pedang kepala desa dibuat, kepala desa melepaskan seni pedang dao miliknya sendiri, menyebabkan rune pedang berterbangan kemana-mana. Sementara itu, si buta menggunakan formasi untuk menstabilkan seni pedang dan mengubahnya menjadi rune mikroskopis yang akan dipalu oleh palu si bisu ke pedang. Kinmu memeriksa emas suci istana leluhur. Setiap partikelnya memiliki rune pedang dao terkecil yang tercetak di atasnya, yang membuatnya takjub. Jalur penempaan seperti itu mengandung aljabar mikroskopis, pahatan mikroskopis, formasi mikroskopis, rune mikroskopis, dan penempaan mikroskopis. Jadi, hanya pekerja surgawi dan ahli formasi terbaik yang bisa melakukannya. Bahkan makhluk seperti kepala desa perlu menyatukan banyak ki vital, energi, kesadaran, roh, dan esensi ke dalam senjata suci untuk menempa senjata suci tersebut. Hanya agar seseorang dapat mengeluarkan potensi penuh dari senjata suci mereka. Selama penempaan, kepala desa kehabisan ki vital, energi, dan kesadaran beberapa kali. Oleh karena itu, ia harus beristirahat untuk melanjutkan. Blind berkata, jika kita berhenti dan terus seperti ini, bilah pedang itu tidak akan bisa diselesaikan sekaligus, yang akan mempengaruhi kekuatannya. Kinmu membawa naga kilin untuk mendapatkan botol dunia labu. Dia membagikan sejumlah cairan purba untuk pemulihan cepat kepala desa. Si bisu melihat cairan itu dan tiba-tiba berkata, Muer, ambilkan lebih banyak air untuk pemurnian. Kinmu terkejut. Dia tidak mau, tetapi dia tetap membiarkan naga kilin memberikan lebih banyak kepada Mute agar dia bisa menyempurnakan bilahnya. Pedang kepala desa adalah seni yang paling rumit, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Kekuatannya bahkan akan melampaui kepala desa. Semakin banyak Kinmu mengamati, semakin banyak yang ia pelajari. Ia memelopori aljabar mikroskopis, tetapi formasi mikroskopis, pemahatan, pencetakan, penempaan, dan rune dipelopori oleh Eternal Peace. Kemudian, para pemimpin reformasi perdamaian abadi melihat masa depan dalam aljabar mikroskopis, sehingga mereka mendanai penelitiannya dengan fanatik. Kini, banyak prestasi telah diraih. Butuh waktu belasan hari dan banyak cairan primordial untuk pedang kepala desa, tetapi akhirnya selesai. Ketika hal itu selesai, seluruh senjata suci di galangan kapal di tepi sungai bergema pada saat yang sama. Saat kepala desa meraihnya, getarannya bertambah kuat. Dia menenangkan diri untuk mencabut pedangnya saat Blind menghentikannya, sambil berkata, Raja senjata itu jelas lebih kuat darimu. Dia pasti akan mencoba melakukannya saat pertama kali menghunus pedangnya. Tarik keluar, ke suatu tempat yang jauh. Galangan kapal tidak akan sanggup menahan kekuatannya. Kepala desa keluar dari galangan kapal, dan masa mengikutinya untuk menyaksikannya. Penghunusan pedang Village Chief merupakan bukti keberhasilan usaha mereka dan reformasi Eternal Peace selama 10 tahun terakhir. Kepala desa hendak melakukannya ketika Blind mengerutkan kening dan berkata, selanjutnya. Kepala desa melompat ke udara menjauh dari galangan kapal sebelum berkata, bagaimana kalau di sini? Si bisu berteriak keras, lebih jauh lagi. Kepala desa tidak punya pilihan selain memanjat. Setelah beberapa saat, dia berteriak, bagaimana kalau di sini?
Diam memeriksa getaran dari senjata suci galangan kapal sebelum berteriak balik, lebih jauh lagi. Kepala desa memanjat hingga mata telanjang tak dapat lagi mengamatinya. Suaranya terdengar dari jauh. Bagaimana sekarang? Ada apa, Long Tuo? Blind bertanya pada tombak sucinya. Tombak Dewa Naga Hitam di pinggangnya bergetar dan berkata, aku merasakan cahaya pedangnya menusukku bahkan saat tidak terhunus. Jika ya, itu akan membangun kekuatannya dan menekan semua benda tajam di sekitarnya. Aku pasti akan terpotong. Si buta berteriak, lebih jauh lagi. Kepala desa terbang ke langit, lebih tinggi dari pohon purba di ibu kota Eternal Peace. Dia hanya bisa melihat ibu kota dan pohon purba saat dia melihat ke bawah. Urat naga di sekitarnya juga menjadi sangat kecil. Ia mendongak. Jika ia memanjat lebih tinggi, ia akan berada di dekat gambar bintang. Karena itu, ia buru-buru bertanya dalam kesadarannya, bagaimana dengan sekarang? Setelah beberapa saat, kesadaran Kinmu pun tiba. Kepala desa, kakek buta ingin kamu pergi lebih tinggi. Kepala desa berkata dengan marah, aku akan berada di luar angkasa jika aku pergi lebih tinggi lagi. Tidak mungkin sekuat itu. Tidak mungkin bisa memotong senjata suci galangan kapal dari jarak sejauh itu. Dia mencabut pedangnya dan pedang itu pun terhunus. Kesadaran Kinmu di sekitarnya langsung mencair. Yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya pedang yang menyilaukan sebelum kesadarannya hancur. Pada saat yang sama, senjata-senjata suci di galangan kapal di dekatnya bergetar dan bergaung. Rune-rune mereka yang tak terhitung jumlahnya menyala seketika, karena senjata-senjata itu merasa terancam. Kekuatan mereka diaktifkan saat cahaya-cahaya suci yang menyilaukan membanjiri setiap senjata suci. Pada saat berikutnya, orang-orang di luar galangan kapal mendengar suara-suara pecah dari setiap galangan kapal. Mereka segera kembali. Sebelum mereka masuk, sebuah pelet pedang yang baru ditempa hancur berantakan. Di dalamnya terdapat 360 pedang dewa, yang semuanya hancur, menghancurkan segalanya. Di galangan kapal, cahaya yang berasal dari senjata-senjata suci meredup. Suara-suara pecah terdengar berikutnya, menyebabkan wajah semua orang di galangan kapal menjadi gelap. Kepala desa, orang tua ini tidak bisa berdiam diri saja. Dia seperti anak kecil. Jagal sangat marah saat suara gema terdengar dari pisau-pisau sucinya. Dia segera berkata, kekuatan pedang itu akan menyerang senjata-senjata suci kita. Blind segera menggunakan ki vital dan tombak ilahinya. Tombaknya mengeluarkan teriakan kesedihan saat bekas pedang muncul di kepala dan tubuh naganya. Di galangan kapal, lebih banyak senjata dewa pecah. Cahaya yang dipancarkannya segera padam. Senjata dewa yang pecah menutupi area tersebut. Para pekerja surgawi di pabrik itu berdiri tercengang. Senjata-senjata suci yang rusak adalah senjata-senjata seperti pisau, pedang, dan tombak. Senjata-senjata suci lainnya seperti perisai dan palu masih utuh. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Galangan kapal menjadi kacau balau. Tiba-tiba, suara kepala desa terdengar dari luar. Pedang yang bagus sekali. Aku merasa diriku menjadi lebih muda karenanya. Semua orang marah di dalam galangan kapal. Massa berhamburan keluar. Si buta berkata sambil tersenyum nakal, kepala desa, masih ada beberapa kekurangan pada pedang itu. Bawalah kepadaku, dan aku akan menunjukkannya kepadamu. Semua orang memahaminya kecuali kepala desa. Dia memberinya pedang dan sarungnya. Si buta menerima pedang itu dan berteriak, maju. Tukang daging tiba-tiba memeluk kepala desa sementara nenek si meninjunya. Si cacat, si tuli, si bisu, si buta, dan yang lainnya mengerumuninya untuk meninju dan menendangnya. Kinmu dan apoteker juga menyelinapkan dua tendangan untuk melampiaskan amarah mereka. Baru setelah kepala desa memohon belas kasihan, Massa berhenti untuk menyingkirkannya. Si bisu berkata, ayo kita pergi dan menempah harta karun lainnya. Kepala desa bangkit dan bertanya dengan marah, apoteker, apakah kamu baru saja menendangku? Tidak, apoteker berkata dengan tulus di wajahnya, kita sahabat karib dan kita minum teh di desa. Kenapa aku harus menendangmu? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku bahkan menarik mereka agar mereka berhenti. Namun, Muer menendangmu. Kinmu melompat ke udara untuk melarikan diri. Kepala desa tertawa dingin dan menarik pedangnya. Cahaya pedang menyala saat Kinmu jatuh dari langit dan masuk ke halaman. Kepala desa menaruh kembali pedangnya dan memuji, pedang yang bagus sekali. Aku akan memanggilmu pemotong jahat, karena kau akan memotong orang-orang munafik yang jahat. Ayo pergi. Kita akan terus menempah harta karun. Kinmu memanjat dan berjalan terlatih-tatih ke galangan kapal sehingga dia bisa melihat mereka menempa dan mempelajari keajaibannya. Setelah belasan hari kemudian, si bisu dan si buta bersama-sama menempa roda dao harta karun nenek si. Nenek si ingin menguji kekuatannya,
dan semua orang terkejut karenanya. Kinmu segera mengarahkan jarinya dan menggunakan seni teleportasi ilahinya untuk mengirimnya ke tempat lain. Muer, aku akan menghajarmu sampai mati saat aku kembali. Suara nenek Si terdengar setelah teknik teleportasi ilahi itu bergema. Masa merasa cukup lega untuk melanjutkan menempa, tetapi Kinmu merasa gugup dan berkata, Kepala desa, Nyonya tua, saat nenek kembali, kalian berdua harus mengatakan beberapa hal baik untukku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Si lumpuh menepuk dan menghiburnya. Kamu akan baik-baik saja. Meski begitu, Kinmu tidak merasa lega. Ia merasa bahwa para tetua desa lansia cacat nampaknya memendam niat yang tidak baik. Ternyata ketika nenek Si kembali dari menguji harta karunnya dan memukul Kinmu hingga terduduk di tanah, tidak ada seorang pun yang membelanya. Sebaliknya, mereka minum teh dan terlibat dalam perbincangan ringan. Hanya ketika nenek Si lelah barulah masa bubar untuk meneruskan penempaan senjata-senjata suci. Kinmu memanjat dengan wajah bengkak. Dia melihat naga kilin. Dia bersembunyi di sudut, berpura-pura tidur. Yaner berubah menjadi burung pipit hijau kecil dan tidur di kepalanya. Kalian berdua tidak berguna. Aku akan menyajikan kalian berdua sebagai makanan bersama selamat tahun baru Imlek. Kata Kinmu dengan jahat. Burung pipit hijau kecil itu menggigil, jadi ekor naga kilin diangkat untuk memeluknya. Dia menepuk-nepuk kepala burung pipit hijau kecil itu dengan lembut agar ia tertidur. Di galangan kapal, Kinmu pergi ke sisi nenek Si dan membisikkan urusan Gong Sun Yan kepadanya. Tolong bimbing dia, nenek. Nenek Si tersenyum dan berkata, aku tahu dia konyol dan tidak suka berkultivasi. Di alam mana dia sekarang? Alam dewa yang sebenarnya. Kinmu ragu-ragu sebelum melanjutkan, namun kekuatannya berada di puncak alam tahta kaisar. Dia memiliki kekuatan sihir yang besar dan mungkin nomor 1 dalam daftar praktisi kuat tahta kaisar. Nenek Si ketakutan dan berkata, kultivasinya berada di level tahta kaisar saat dia berada di alam dewa sejati. Ada 5 alam di antaranya. Kinmu menjawab, dia adalah setengah dewa, putri dari Ibu Pertiwi. Alam hanya dibuka oleh 9 yang mulia surgawi dari Naga Han. Mereka tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Nenek Si merasa gelisah saat bergumam, akan sulit mengajarinya mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia berada di alam dewa sejati, tetapi dia memiliki kekuatan yang setara dengan puncak alam tahta kaisar. Ini sulit. Dia bangkit dan bergegas pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu terus menganalisis formasi dan jalur penempaan si buta dan si bisu hingga mereka menempa kuali apoteker. Saat itu, ia pada dasarnya telah menguasai hasil kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Kamu masih harus belajar banyak tentang penempaan. Mute menasihatinya, katanya, kamu sudah mencapai batas dalam hal akurasi penempaan. Namun, kamu masih banyak kekurangan dalam hal semangat menempa. Pertama-tama, kamu harus memahami mengapa kita menemukan benda dan pekerjaan. Mute mengangkat palunya saat api di tungku memenuhi udara seolah-olah ada ribuan matahari di dalamnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak memiliki kekuatan dewa-dewa kuno. Kami tidak memiliki cara penciptaan maupun keajaibannya. Namun, kami memiliki peralatan, otak, ketekunan, gairah, dan mimpi. Karya-karya surgawi dan objek-objek dasar bergantung pada tangan kita. Kita membangun mimpi-mimpi kita sendiri dan menciptakan mesin-mesin yang hebat untuk menjadikan kita penguasa penciptaan secara de facto. Kinmu memahaminya dengan saksama, dan setelah beberapa saat dia tersenyum. Dia kemudian dengan cepat mengambil harta karun dari istana leluhur untuk menempa senjata sucinya sendiri. Blaine maju ke depan, melihat dia sedang bekerja, dan bertanya, penempaan yang bisu dan mikroskopis membutuhkan setidaknya 3 orang. Bisakah dia melakukannya sendiri? Tentu saja dia bisa. Mute terus membantu Bacar menempa pisaunya sambil berkata, dialah yang memberitahu kita tentang penempaan mikroskopis dan penempaan kesadaran 5 tahun lalu. Sekarang dia di sini untuk mengandalkan kita. Jika dia tidak mempelajarinya, dia mungkin akan mati di dalam lubang. Blaine mengangguk. Kultivasi orang ini sudah di atas kita. Namun, dia masih kalah dibandingkan dengan keahlian kita. Orang ini bertindak sangat benar saat dia mengandalkan kita. Mute berkata, mengapa tidak biarkan dia mencoba sendiri dan berjuang sendiri? Jika kita mengajarinya, dia tidak akan pernah bisa selevel dengan kita. Namun, kita harus bekerja keras untuk mencegah diri kita sendiri tidak punya apapun untuk diajarkan kepadanya. Blaine berkata dengan sangat intens, bajingan itu kembali mengunjungi kita setiap beberapa tahun untuk mempelajari banyak hal. Jika kita tidak punya apapun untuk diajarkan kepadanya, dia mungkin akan meninggalkan kita. Kinmu merasakan karakteristik harta karun yang dicurinya dari balai matahari cerah. Dalam istilah Mute,
setiap material memiliki atribut dan bahkan karakteristiknya sendiri. Hanya ketika seseorang memahaminya, mereka dapat mencampurnya bersama-sama untuk meningkatkan ketangguhan, kekuatan, dan penyembuhan senjata suci mereka secara signifikan. Qin Mu sedang melakukan hal itu sekarang. Seorang pandai besi yang sukses harus terlebih dahulu memiliki hati yang lembut. Bisu mungkin terlihat seperti orang tua yang kasar, tetapi hatinya adalah yang paling lembut di desa lansia cacat. Itulah sebabnya dia adalah orang yang paling rentan terhadap kebohongan. Karena itu, dia menolak untuk membuka hatinya. Sebaliknya, dia lebih suka diam. Qin Mu menemukan banyak pekerja surgawi dari ras Dewa Harimau Putih untuknya, namun Mute tidak menyukai satu pun dari mereka meskipun semuanya adalah wanita cantik. Ini karena pengalaman di tahun-tahun awal hidupnya terlalu memengaruhinya. Qin Mu dengan hati-hati merasakannya. Di matanya, harta karun itu berubah menjadi keindahan yang berbeda. Beberapa panas seperti api, sementara beberapa lembut seperti air. Beberapa sedingin gunung es, sementara beberapa sulit dipahami seperti awan. Tidak heran kakek bisu tidak menyukai satu pun dari bahan-bahan ini. Di matanya, bahan-bahan ini mungkin keindahan yang tak tertandingi. Setelah ia memahami perbedaan atributnya, ia mulai mencampurnya. Batu giok yang indah ini akan menjadi lebih panjang saat Anda menambahkan sebagiannya, dan akan menjadi lebih pendek saat Anda memotong sebagiannya. Jadi, batu giok ini harus dicocokkan dengan wanita yang seperti awan yang mengambang dan pasir yang mengalir. Tambahkan sedikit bubuk ke dalamnya. Seolah-olah Qin Mu sedang mendandani seorang gadis cantik saat dia bekerja, berbisik, dengan mutiara ini, kulit akan seputih salju. Sutra ini dapat digunakan untuk membuat ikat pinggang. Sebuah korset bernilai sama dengan 1000 batang emas. Setelah selesai, dia menjadi bersemangat dan menggunakan seni ilahi api surgawi untuk melelehkan kecantikan yang dihias dengan indah. Qin Mu membuka mata ketiganya dan menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Menggunakan ki vital dan kesadaran sebagai palu, ia menempa senjata ilahinya sendiri. Si bisu dan si buta menatapnya. Mereka berkata mereka tidak khawatir, tetapi mereka khawatir Qin Mu akan menyia-nyiakan harta karun itu. Esensi dan jiwa Qin Mu tumbuh lebih kuat saat ia terlibat dalam penempaan. Getaran ritmis Dao yang datang darinya lebih menyerupai pemahaman Dao daripada penempaan, secara mengejutkan. Si buta dan si bisu melihat kejadian itu dan langsung merasa rileks. Mereka saling memandang dan mengangguk. Seperti yang diharapkan, Qin Mu menggunakan pemahamannya dalam menempa. Dia tidak hanya mempelajari pengetahuan yang diberikan oleh mereka berdua selama menempa, tetapi dia juga menguasai penggunaannya. Tidak hanya itu, Qin Mu juga memasuki kondisi misterius di mana pemahamannya terhadap dirinya sendiri dan Dao, jiwanya sendiri, dan bahkan hati Dao-nya sendiri menyatu dalam tempaan. Ketika ia sedang menempa, lingkaran cahaya muncul di sekelilingnya, diikuti oleh penampakan dewa-dewa kuno. Lingkaran cahaya tersebut mengelilingi dewa-dewa kuno, melambangkan Dao agung dari alam semesta prasejarah. Suara Dao yang keras terdengar. Pemahamannya, hati Dao, ketekunan, dan kerja kerasnya semuanya ditempa menjadi senjata ilahi melalui palunya. Dia membuat rune Dao besar dan seni ilahinya menjadi mikroskopis sebelum mencetaknya pada setiap partikel mikroskopis senjata ilahinya melalui palu besarnya. Dia sangat serius tentang hal itu. Setiap kali ki vital dan kesadarannya terkuras, ia minum seteguk cairan primordial. Ketika senjata ilahinya terlalu panas, ia akan menyiramnya dengan air, tanpa mempedulikan biayanya. Si buta dan si bisu kebingungan melihat bagaimana Qin Mu masih bisa menempa meski mereka sudah menyelesaikan pisau suci milik Jagal. Mereka tidak terlalu memikirkannya, mengingat pembelajaran Qin Mu rumit, yang membuat penempaannya yang mikroskopis menjadi membosankan. Mereka beristirahat sejenak sebelum menyalakan tungku mereka lagi untuk membantu Kripel menempa sepatu bot dan sarung tangannya. Bahkan lebih sulit untuk menempa harta karun Kripel daripada pisau Jagal. Teknik Kripel unik, harta karunnya harus dapat melewati berbagai macam segel dan batasan dan menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan teknik pencuriannya. Itu merupakan tantangan besar bagi si bisu dan si buta. Ketika mereka menyelesaikan harta karun Kripel, setidaknya 20 hari telah berlalu. Mereka menghela napas lega, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Qin Mu masih menempa senjata sucinya. Namun, orang dapat melihat bahwa Qin Mu sedang menempa pedang biasa tanpa keunikan yang terlihat. Namun Qin Mu telah menggunakan istana surgawi dari harta karun ilahi embrio rohnya sendiri untuk meningkatkan jejaknya. Kekuatan senjata suci Muer mungkin sangat mengerikan. Mereka saling memandang dengan pikiran itu dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa senjata suci Qin Mu hanya tampak seperti pedang. Kenyataannya, senjata itu membawa Dao besar dan ambisi Qin Mu.
Senjata itu lebih dari sekadar pedang, karena dapat berubah bentuk dengan mudah, yang membuatnya rumit. Kelainan di sekitar Qin Mu berkumpul, dan dengan palu terakhir, pedang suci itu tiba-tiba patah. Si buta dan bisu terkejut. Mereka bergegas menghampirinya dan melihat pedang suci yang telah ditempanya dengan susah payah selama berhari-hari patah. Emas itu berubah menjadi bubuk karena dibuat melalui penempaan mikroskopis. Dengan demikian, emas dan material suci itu menjadi partikel-partikel kecil yang hampir mustahil dideteksi. Qin Mu meraih abunya dan tertegun. Blind memeriksanya, mengerutkan kening, dan berbisik, "Diam." Dia berencana untuk menggabungkan 15 teknik tahta kaisar dan menempanya menjadi pedang. Namun, pedang itu tidak dapat menahannya. Mute memeriksa partikel-partikel di lantai dan membedakan bahan-bahannya sebelum berkata, "Aku tidak bisa melakukannya lebih baik daripada dia dalam mencampur bahan-bahan." Namun, pedang ini ditempa. Si buta tercengang saat si bisu menyeka abu dan mengeluarkan gagangnya. Ada pedang patah di sana yang panjangnya 6 inci. Dia tersenyum dan berkata, "Ini pedangnya." Qin Mu awalnya mengira dirinya telah gagal, tetapi ketika dia mendengar bisu, dia melihat pedang itu dan melihat betapa tajam dan cemerlangnya pedang itu. Mute mengambilnya dan berkata, "Muer, kau menginginkan sesuatu yang terlalu sempurna. Kau ingin menempa pedang suci yang sempurna yang dapat menyatu dengan dao agung milikmu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan semuanya sekaligus? Kita mencoba mengurangi apa yang membuat kita miskin untuk membuat kita lebih kaya dalam apa yang membuat kita kaya. Saat kau menempa, kau melakukan hal itu." Qin Mu tampaknya mengerti. Anda menempanya agar terlalu lengkap padahal teknik Anda tidak. Memaksa penempaan menyebabkan bilahnya rusak. Bilahnya tidak dapat menahannya, jadi patah. Seperti kata pepatah, begitu Anda berada di ujung sesuatu, Anda harus kembali. Mute melanjutkan, cara yang benar adalah mengambil apa yang lebih darimu untuk menebus apa yang kurang. Bagimu, kau harus menebus pedangmu yang patah dengan dirimu sendiri. Dengan demikian, ini adalah pedang dao milikmu. Kau tidak harus mengejar kesempurnaan. Kau harus terus-menerus memahami pedang ini dan menyempurnakan teknik dan dao agung milikmu sendiri untuk menyelesaikannya. Hari saat kau menyelesaikannya akan menjadi hari saat pedangmu menjadi lengkap. Qin Mu mengambil bilah pedang itu dan tersentuh. Cahaya pedang keluar, dan cahaya itu sebening air saat menyinari wajahnya. Mute mengatakan penempaannya terlalu lengkap, dan itu benar. Saat menempanya, dia menginginkan senjata suci yang dapat membawa 15 istana surgawinya dengan rune dao agungnya tercetak di atasnya sehingga dia dapat mencetak pemahamannya tentang dao di sana. 6 dari 15 istana surgawi masih belum lengkap. Ketidaklengkapan tekniknya membuat bilahnya juga tidak lengkap. Namun, Qin Mu menginginkan kesempurnaan, yang justru menghancurkan bilahnya. Mute tersenyum dan berkata, "Pisau ini akan tumbuh bersamamu. Meskipun patah, kekuatannya akan luar biasa saat tumbuh." Qin Mu menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan bilahnya berubah menjadi partikel mikroskopis yang tak terhitung jumlahnya. Itu membentuk pisau panjang yang seperti air yang mengalir. Dia dengan lembut menggosoknya, dan itu berubah menjadi tombak naga. Pedang itu berubah sesuai pikirannya. Namun, ia harus menggunakan runenya untuk menebus apa yang kurang saat pedang itu berubah menjadi pedang lain. Bagian-bagian yang hilang berbeda untuk setiap bentuk, jadi rune dao besar yang dibutuhkan pun berbeda. Qin Mu mengambilnya. Dia masih kecewa. Meskipun tekniknya yang tidak lengkap menyebabkan senjata itu rusak, dia masih ingin menempa senjata suci yang sempurna. Lebih tergesa-gesa, lebih lambat. Orang-orang seperti kakek bisu dan kepala desa, yang hanya mengolah satu istana surgawi, lebih cocok daripada aku dalam menempa senjata-senjata suci. Aku berusaha mengolah surga-surga surgawi yang agung, yang membuatku lebih sulit untuk menempa. Dia menenangkan dirinya saat suara Raja Iblis Dutian terdengar dari luar. Qin Mu berjalan keluar, dan Raja Iblis Dutian dan Yu Zhaoqing meminta pertemuan. 3 naga surgawi mengikuti mereka. Mereka membungkuk dan memberi hormat juga. Raja Iblis Dutian berkata, "Setelah 5 tahun, aku telah menaklukkan dunia bulu surgawi. Aku di sini untuk melaporkannya." Qin Mu tertawa dan memeluknya sambil berkata, "Sulit sekali, Saudara Dutian." Dia memanggil naga kilin dan mengambil botol dunia flash, sambil berkata, "Orang-orangmu masih di sana. Hari ini, aku memberikan surga ini kepadamu. Silakan periksa, saudaraku." Raja Iblis Dutian menahan kegembiraannya saat Qin Mu mengeluarkan cairan primordial yang tersisa. Dia menjentikkannya ke atas, dan botol dunia flash membubung ke udara, tumbuh lebih tinggi. Botol itu segera tiba di dekat pohon primordial Eternal Peace. Tiba-tiba, botol itu berubah menjadi botol harta karun setinggi puluhan mil. Mulutnya dimiringkan ke bawah dan digantung di samping pohon purba.
Cahaya bintang mengalir keluar seperti air pasang saat membentuk pintu masuk ke dunia botol. Saudara Dutian, Anda sekarang adalah penguasa surga, kata Kinmu. Raja Iblis Dutian menatap dunia labu dan menangis. Ia merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Dunia Flash sangatlah lengkap. Itu adalah harta karun para master pencipta suku gunung tersembunyi, dan dianggap sebagai surga tingkat tinggi. Tidak hanya itu, botol dunia Flash dibuat oleh para ahli penciptaan, sehingga jika seseorang menghadapi pertempuran, dia dapat menggunakannya untuk membunuh, meskipun itu membutuhkan pencapaian kesadaran yang kuat. Hari ini, Kinmu mewariskan teknik kultivasi kesadaran para ahli penciptaan kepada Eternal Peace. Para dewa dan praktisi seni ilahi dari Eternal Peace menggabungkan teknik seperti pengetahuan tinggi 3 kandang dan sistem kultivasi saat ini untuk mengembangkan banyak teknik kesadaran baru. Yang harus dilakukan Raja Iblis Dutian adalah mempelajari teknik dari Eternal Peace dan meminta orang-orangnya untuk menyembah Bottle of Flash World untuk menyempurnakannya. Setelah itu akan menjadi senjata suci yang melindungi mereka. Raja Iblis Dutian menjadi bersemangat dan segera memasuki dunia labu untuk memberitahu rakyatnya tentang hal itu. Setelah bertahun-tahun, hancurnya dunia Dutian, kematian banyak sekali orang, hilangnya rumah mereka, diabaikannya teriakan minta tolong, dan berbagai rintangan lainnya, mereka akhirnya menetap. Dia dipenuhi dengan gairah yang mendidih, tetapi dia juga tahu bahwa jasanya dalam menyerang dunia bulu surgawi tidak cukup baginya untuk mendapatkan surga seperti dunia labu. Dunia Flash bahkan lebih besar dari dunia bulu surgawi. Kinmu memberinya botol dunia Flash karena persahabatan. Kinmu bertanya tentang apa yang terjadi kepada Yu Zhaoqing, yang menceritakan kepadanya apa yang terjadi ketika Raja Iblis Dutian memimpin orang-orangnya untuk menyerang dunia bulu surgawi. Dunia bulu surgawi saat itu dihuni oleh para iblis, dan mereka kebetulan melawan teknik-teknik ras bulu surgawi. Bukan hanya itu saja, Raja Iblis dari ras mereka juga mengendalikan seni sihir milik ras bulu surgawi, sehingga bahkan Yu Zhaoqing dapat dimanipulasi. Alih-alih menyerang dengan segera, Raja Iblis Dutian menggunakan identitasnya di ras iblis untuk menyelinap ke dunia bulu surgawi dan mempelajari teknik-teknik iblis. Setelah 2 tahun mempelajarinya, ia memahami cara untuk melawan mereka dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang seperti Yu Zhaoqing. Yu Zhaoqing menyebarkannya di antara rasnya dan menyerang setelah 2 tahun persiapan. Setelah itu, mereka berhasil melancarkan pukulan yang dahsyat dan cepat terhadap para iblis di sana yang memusnahkan mereka dalam waktu 1 tahun setelah persiapan yang matang. Kinmu mendengarkan dan memuji, berkata, seseorang akan selalu menang jika mereka memahami diri mereka sendiri dan musuh-musuh mereka. Raja Iblis Dutian memiliki kebajikan seorang guru sejati. Yu Zhaoqing tersenyum dan berkata, pada awalnya, hubungan Dutian dengan 3 saudara naga Dao buruk. Dia digantung dan dipukuli. Setelah itu, mereka menjadi lebih baik, dan mereka bahkan menyelamatkan nyawa satu sama lain. Kinmu tertawa terbahak-bahak saat memanggil 9 naga surgawi dan berkata, apakah kalian semua tinggal di sini atau mengikutiku ke surga? Jika yang terakhir, aku akan menghapus ingatan tahun-tahun sebelumnya dan menanamkan yang baru. Jika yang pertama, maka kalian semua harus mengubah identitas kalian dan hidup dan mati demi kedamaian abadi. 9 naga surgawi itu berubah menjadi manusia dan berdiskusi. Mereka sampai pada suatu kesimpulan dan berkata, kami mengikuti Anda dan mengetahui banyak rahasia, yang mulia surgawi. Jika kami kembali, kami mungkin akan berada dalam bahaya bahkan jika Anda menghapus ingatan kami. Jadi, kami memilih untuk tinggal di sini, karena kami mungkin dapat mencapai sesuatu di sini. Kinmu mengeluarkan buku kehidupan dan kematian dan berkata, karena itu, aku akan membantumu 9 kali. Aku akan menghapus namamu dari buku kehidupan dan kematian sehingga langit tidak dapat melacakmu. Dia menyinari ke-9 orang itu dengan buku dan menggunakan seni ilahi Yudo untuk menghapus nama mereka dari langit dan bumi. Mereka tiba-tiba merasa rileks sebelum membungkuk dan berterima kasih padanya. Karena aku kembali ke surga, inilah saatnya mengembalikan pagoda langit kaca kepada Pangeran Yuming. Kinmu memikirkan hal itu, dan kesadarannya memasuki tanah kata Qin untuk mengambil pagoda langit kaca ketika sebuah suara aneh terdengar yang membuat jantungnya berdebar. Pada saat itu, dia melihat telur dewa kuno dari pagoda langit berkaca mengeluarkan suara dao yang aneh. Tidak jauh dari situ, rune aneh di permukaan telur Taisi terus berubah. Telur itu juga mengeluarkan suara dao yang aneh. Seolah-olah mereka sedang berinteraksi. Keringat membasahi Kinmu. Dia tidak berani bersuara saat mengambil harta karun dari tanah Qin sebelum pergi. Ketika dia melakukan hal itu, kedua telur dewa kuno yang besar menjadi sunyi dan ketenangan pun pulih. Namun setelah itu, suara dao yang aneh kembali terdengar dari kedua telur itu. Kinmu merinding,
dan jantungnya berdebar kencang. Ia berpikir, telur Taisi dan telur dewa kuno lainnya mengembangkan kecerdasan. Makhluk hidup di dalamnya saling berkomunikasi. Apa yang sedang mereka bicarakan? Dia merasa ngeri dengan hal itu. Saya belum bisa mengembalikan pagoda langit kaca kepada Pangeran Yuming. Kinmu menenangkan dirinya. Wajar saja jika dia berpikiran buruk tentang dua dewa kuno yang berkomunikasi dalam telur mereka sebelum mereka lahir. Sejauh ini, hanya ada satu dewa kuno yang lahir dari telur. Dia adalah Kaisar Langit Kuno. Jika keduanya lahir, bukankah akan ada dua Kaisar Langit Kuno lagi? Seorang Kaisar Langit Kuno sudah mengerikan. Dia sudah mati tetapi tidak ditindas dan telah melakukan banyak kejahatan selama masa hidupnya. Jika kedua dewa kuno itu bekerja sama, bahayanya akan jauh lebih besar dan luas. Saya tidak bisa memberitahu mereka sekarang. Tatapan mata Kinmu berbinar. Dia memanggil naga Kilin dan Yaner dan berkata, para naga itu tinggal, jadi kalian berdua harus menarik kereta. Naga Kilin memasang lasso pada dirinya sendiri. Yaner berlari ke arahnya dan memasang lasso juga. Mereka berkata, Tuan, kapan kita berangkat? Kinmu baru saja menaiki kereta ketika utusan surgawi datang. Dia membacakan dekrit Kaisar Surgawi, yang memanggil Gongsun Yan ke surga. Gongsun Yan berlatih bersama nenek si saat itu untuk memperkuat kultivasinya. Dia mengikuti Ling Yuxiu untuk mempelajari adat istiadat surga. Sekarang ketika dia akan pergi ke surga untuk menemui Kaisar Langit, dia menjadi gugup. Kinmu mengizinkannya naik kereta, yang akan membawanya dan pejabat dewa ke surga. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu tidak gugup saat melihatku, maka tidak ada alasan bagimu untuk gugup saat melihat 10 yang mulia surgawi. Berdasarkan senioritas, posisiku berada di atas mereka. Keringat dingin membasahi tangan Gongsun Yan. Kinmu mencengkeramnya sebelum dia bisa tenang. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, kita pergi sekarang. Jangan gunakan jembatan pergeseran saling energi roh di pohon primordial. Gunakan yang ada di luar ibu kota. Yaner mengangguk lalu menarik kereta menuju jembatan pergeseran saling energi roh bersama naga Kilin. Kinmu duduk di kereta, memikirkan telur-telur yang berkomunikasi. Dia masih gelisah saat berpikir, sepertinya aku harus menemukan surat Celestial Venerable Ling yang ditinggalkan oleh kakak senior. Dengan itu, aku dapat menggunakan seni ilahi substansi yang tidak berubah untuk memahami bahasa Dao dari telur Taisi. Dengan itu, aku akan tahu apa yang mereka bicarakan. Yaner dan naga Kilin menarik kereta ke jembatan pergeseran saling energi roh, dan Kinmu bertanya kepada pejabat dewa, kemana jembatan ini mengarah. Istana Penciptaan Patriark, Yang Mulia Surgawi. Istana Penciptaan Patriark. Hati Kinmu bergetar saat kereta memasuki jembatan pergeseran saling energi roh. Setelah beberapa saat, kereta itu berguncang saat tiba di surga. Kinmu melihat keluar dan melihat Istana Penciptaan Leluhur. Galangan kapal nomor 1 di surga adalah Istana Penciptaan Patriark. Meskipun Kinmu adalah yang muliamu dari surga, ini adalah pertama kalinya dia ke sana. Dia melihat keluar jendela dan melihat banyak dewa dengan 3 kepala dan 6 lengan bekerja keras untuk menempa senjata-senjata dewa yang berat. Setiap pukulan dengan palu mereka bagaikan gemuruh guntur. Mereka adalah pekerja surgawi di surga, karena mereka memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan kecepatan menempa yang luar biasa cepat. Seluruh Istana Penciptaan Patriark adalah galangan kapal raksasa yang dipenuhi tungku api yang berkobar-kobar. Tempat itu hidup siang dan malam. Material ilahi tingkat atas dan emas ilahi dikirim ke sana dari berbagai surga besar. Tempat itu dipenuhi oleh para penganut Tao yang paling cakap dari sekte Dao surga. Mereka semua ahli dalam aljabar. Banyak pengrajin lain dari dunia lain juga ada di sana. Dalam hal skala, satu Istana Penciptaan Patriark cukup untuk menyaingi semua galangan kapal perdamaian abadi. Tiba-tiba, pupil mata Kinmu mengecil saat ia melihat senjata Dewa Pencipta di jantung Istana Penciptaan Patriark.